Oke, jadi di sini seperti yang kita tahu di film sebelumnya mereka dibawa di atas helikopter kan? Nah, sekarang mereka telah sampai di tujuannya. Mereka dibawa ke tempat penampungan anak-anak yang dulunya pernah tinggal di labirin. Dan akan kuberitahukan ulang bahwa yang selamat di sini adalah si Thomas, Teresa, Minho, Newt, Winston, Fry, dan tokoh-tokoh pembantu lainnya yang tidak memiliki nama. Lalu mereka dipertemukan dengan pemimpin fasilitas ini. Dia bernama Jason. Di sini si Jason menjelaskan fasilitas ini berfungsi untuk menyelamatkan anak-anak yang keluar dari labirin, dan di sini dia menyembunyikan anak-anak ini dari Wicket. Setelah menjelaskan itu semua, si Jason membawa mereka ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Dan di sini Minho tetap berlari, ya dia seorang runner sih. Setelah itu si Thomas diinterogasi secara pribadi oleh si Jason. Dia ditanya berpihak kepada siapa, berpihak kepada Wicket atau berpihak kepada teman-temannya. Ya seperti yang kita tahu, Thomas dulunya bekerja untuk Wicket. Dan di sini dia menjawab dia berpihak kepada teman-temannya. Setelah diinterogasi, akhirnya Thomas kembali bersama teman-temannya, dan di sini dia berkumpul di kantin tempat ini. Disinilah anak-anak dari labirin A sampai Z itu berkumpul. Tentu saja ini hanya yang selamat. Mereka mendapat informasi bahwa anak-anak di sini paling tidak bertahan hanya 1 atau 2 hari, hingga dipanggil oleh si Jason untuk dibawa ke tempat yang aman dari virus flare. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa di sini ada anak yang bernama Iris yang bertahan di sini selama 1 minggu. Malam harinya si Thomas didatangi oleh si Iris. Dan di sini dia mengajak Thomas untuk melihat sesuatu. Di sini si Iris menunjukkan bahwa anak-anak yang pergi tadi tidak dibawa ke tempat yang aman dari flare. Namun mereka dimasukkan ke suatu ruangan yang dimana si Thomas dan si Iris ini tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun di sini Thomas masih belum percaya. Malam berikutnya pun mereka kembali. Namun di sini si Thomas sudah memegang kunci yang dia curi dari penjaga di sekitar situ. Setelah mereka masuk, betapa kagetnya mereka melihat teman-temannya yang sudah dipanen imun dari tubuhnya untuk dibuat menjadi penangkal virus flare. Dan tiba-tiba Jason masuk ke ruangan itu. Mereka pun langsung bersembunyi. Di saat bersembunyi itu, si Thomas pun menemukan sesuatu. Ternyata di sini si Jason menghubungi Alpha Page, yaitu bisa dibilang dia adalah Wicket yang ada di film pertama itu loh. Di sini ternyata si Avapet menugaskan si Jason untuk mendapatkan imun-imun tubuh itu dari anak-anak yang berhasil bertahan dari labirin tersebut. Setelah mengetahui hal itu, si Thomas pun akhirnya kembali ke kamar dan memberitahu teman-temannya bahwa tempat ini masih Wicket. Setelah itu mereka memutuskan untuk kabur, tapi sebelum itu mereka harus menjemput Teresa. Setelah sampai ke tempatnya Teresa, mereka akhirnya kabur bersama-sama. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah kabur, mereka bersembunyi di tempat yang seperti bekas mall yang sudah ditinggalkan. Mereka bertanya kepada Thomas, setelah ini apa yang harus kita lakukan Thomas? Di sini Thomas mengatakan, kita harus mencari organisasi yang bernama Right Arm. Right Arm sendiri adalah organisasi yang menyelamatkan anak-anak dari Wicket. Di sini Thomas bisa tahu karena mendengarkan percakapan Alpha Page dan si Jason di saat dia berada di dalam lab tadi. Karena di mall, mereka akhirnya mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk kedepannya, seperti pakaian ataupun alat-alat lainnya. Namun sialnya di tempat ini ada Krang atau zombie lah. Dan akhirnya pun mereka dikejar oleh para zombie ini. Lihatlah betapa sialnya mereka. Di dalam labirin dikejar Gravier, di luar labirin dikejar oleh zombie. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari para zombie tersebut. Dan pagi pun datang. Oh ya, untuk informasi, si Iris ikut dengan mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui Right Arm. Right Arm sendiri berada di pegunungan. Info ini juga didapat saat Thomas mendengarkan Alpha Page dan si Jason berbicara. Dan itulah gunung yang sangat jauh. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan ini, si Winston terjatuh. Akhirnya di sini si Winston dibawa dengan cara seperti itu. Di saat mereka beristirahat, Teresa mengatakan kepada Thomas bahwa seharusnya mereka kembali. Di sini Thomas merasa aneh, kenapa si Teresa menjadi mendukung Wicket? Teresa juga mengatakan sesuatu bahwa mereka melakukan sesuatu padaku saat di tempatnya Jason tadi. Teresa juga bilang bahwa ingatannya sedikit demi sedikit telah kembali. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba si Winston muntah darah. Dan di sini ternyata dia telah terkena oleh virus flare. Si Winston terkena serangan saat adegan kejar-kejaran di mall tadi. Si Winston tidak mau berubah menjadi salah satu makhluk itu. Akhirnya di sini dia menyuruh temannya untuk meninggalkan pistol yang akan dibuatnya bunuh diri sebelum dia menjadi salah satu dari Krang.
Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan suatu pemukiman. Namun di sini mereka dikejar oleh badai petir yang sangat berbahaya. Di sini Minho tersambar oleh petir tersebut. Namun, untungnya di sini dia tidak apa-apa. Setelah masuk ke dalam pemukiman tersebut, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang bernama Brenda. Di dalam sini terdapat banyak orang yang bertahan dari virus Krang. Setelah itu Brenda membawa mereka semua untuk bertemu pemimpin di daerah sini. Pemimpin ini bernama Jorge, atau orang Indonesia biasa memanggilnya Jorge. Di sini mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah Right Arm. Namun di saat dicek oleh Jorge, ternyata si Thomas dan teman-temannya sudah ditandai oleh Wicket. Dan jika dia mengembalikannya kepada Wicket, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan oleh karena itu mereka ditangkap. Namun ternyata si Jorge juga mencari si Right Arm, dan di sini dia mengatakan kepada Brenda untuk mengemasi barangnya dan pergi dari sini. Karena bisa saja si Thomas dan teman-temannya menjadi kunci agar dia bisa bertemu Right Arm, karena dia sudah lama mencari si Right Arm ini. Dan si Jorge juga mengatakan bahwa dia memiliki kenalan yang bisa menghubungannya dengan Right Arm jika dia memiliki anak-anak yang imun. Karena salah satu penduduk memanggil Wicket, akhirnya mereka semua pun kabur. Di sini mereka menggunakan tali untuk kabur ke gedung sebelah. Namun karena terjadi sebuah ledakan, akhirnya si Brenda dan si Thomas mengambil jalan bawah yang berbeda dengan jalannya yang diambil oleh teman-temannya tadi. Di jalan bawah itu mereka juga menemukan Krang. Akhirnya mereka pun lari dari Krang tersebut dan terjadilah dengan kejar-kejaran antara mereka. Mereka bisa keluar dari jalan bawah tersebut, namun di sini si Krang tetap mengejar mereka sampai ke atas. Singkat cerita, di sini mereka bisa kabur dari Krang tadi. Namun, Brenda terkena serangan dari Krang tadi dan terinfeksi virus flare. Namun walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat kenalannya si Jorge tadi. Setelah itu mereka tiba ke tempat kenalannya si Jorge. Dia bernama Markus. Di sini si Markus menawari mereka minuman, namun mereka menolaknya. Tetapi di sini Markus memaksa, akhirnya mereka pun meminumnya. Dan si Thomas pingsan.